Nggak apa-apa deh, gua nangisin Indonesia menang daripada nangisin orang kaya. Oke, Sobat Fuma semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan terus menyaksikan tayangan-tayangan kita di Fuma Entertainment. Oke, pada kali ini kita kedatangan seorang yang mempunyai salah satu petinggi di sekolah sepak bola di Kabupaten Malang ya. Ini terus kemudian mempunyai penggagas dan pemerhati di dunia sepak bola di Kabupaten Malang. Langsung saja kita sapa di depan kita. Halo Mas Abi. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Baik Mas. Baik, sehat alhamdulillah. Wah, ini ya, Mas Abi ini, beliau ini adalah salah seorang pemerhati ya Mas Abi ya, Iya. di sepak bola, di bidang sepak bola, terus kemudian di Kabupaten Malang ya Mas Abi ya. Pecinta lalu. Pecinta sepak bola. Arema asli nih. Ya? Pasti. Wah, Arema asli. Dan supporter saja, supporter Aremania. Supporter Aremania. Wah, ini ya. Nah, Mas Abi, gimana sih kira-kira menurut Mas Abi sendiri perkembangan sepak bola di Kabupaten Malang menurut Mas Abi ini? Kalau di Kabupaten Malang itu saya kan sekitar 8 bulan mau 1 tahun ini kan megang SSB di Kabupaten Malang ini. Iya. Kalau untuk perkembangan atau peminat sepak bola di Kabupaten Malang ini sangat-sangat antusias. Dari beberapa data olahraga di KONI itu peminat paling banyak itu di sepak bola. Sepak bola Kabupaten Malang. Wah. Jadi gimana ya, di Malang itu anak-anak mungkin dari TK, SD gitu ya, pasti Iya. kamu suka olahraga apa? Pasti jawabannya satu, bola. Kecuali ada beberapa yang mungkin bapaknya suka atau orang tuanya suka voli, Iya. suka bulu tangkis, itu pasti diarahkan ke situ. Tapi untuk saat ini olahraga yang paling digemari di Kabupaten Malang itu sepak bola. Sepak bola. Ya. Peminatnya sangat-sangat banyak di Kabupaten Malang. Iya. Sampai orang tua juga itu banyak sekali kalau di Malang. Dari kalangan tua, muda, cewek, cowok semuanya ya suka bola. Ya. Nah, terus Mas Abi, ini sebenarnya Arema FC ya? Tahu Arema FC itu sebenarnya miliknya kota atau kabupaten atau keseluruhan sebenarnya Arema FC itu? Kalau Arema itu milik warga Malang. Karena kota, kabupaten Batu semuanya Arema. Oh, semua jadi ya. Jadi bahasa dari kita itu Aremania lah di situ. Aremania. Manajemennya kan nanti berubah jadi Arema FC, juga ada Arema Indonesia. Tapi kalau dari saya pribadi itu saya Aremania. Jadi Aremania. Apapun timnya Arema, mau Arema FC, nanti ada Arema Indonesia. Yang penting dari kalangan supporter Aremania ini kalau bisa kita jadi satu Aremania. Gitu. Satu kata Aremania. Gitu. Karena kita nggak mungkin kayak terlalu fanatik sama Arema A, Arema B. Yang penting Aremania. Kita pingin teman-teman di Malang ini rukun satu nama Aremania. Karena saya memang sangat-sangat menggilai Arema. Saya sangat-sangat Arema. Terus kemudian kalau Persema itu sebenarnya Persema itu gimana? Miliknya Kota Malang. Jadi kalau di Kabupaten Malang itu di Liga 3 itu ada namanya Persekam Metro FC. Persekam. Kalau di Kota Malang itu ada milik Persema. Setahu saya itu. Tapi berubah-ubah terus ini. Iya, tapi ya, kabarnya gimana sekarang? Persema itu kok nggak ada kabarnya sekarang ya? Persema masih ya. Kita sering dari SSB kita, dari SSB Persema itu masih sering komunikasi, ada sering main juga, masih sering. Lapangannya di mana kalau yang digunakan untuk training-trainingnya itu? Kalau Persema itu pindah-pindah sih dia. Cuman habisnya dia kan di Gajayana. Gajayana itu ya. Gajayana. Terus kemudian, nah ini Arema itu pernah nggak dilatih sama orang luar negeri atau pelatih internasional? Sering, rata-rata kan. Contohkan salah satu saja ini, pelatihnya siapa ini Arema? Ada siapa? Janu dulu. Oh iya, Janu. Terus
Siapa kemarin tuh yang satu saya agak lupa karena udah lama juga Iya. ini. Kalau sekarang ini pelatihnya lokal ya? Sekarang katanya luar juga kayak. Luar juga ya? Saya ini agak kemarin setelah peristiwa Kanjuruhan tuh nggak apa, Oh kurang ngikuti iya. Aremania, kurang ngikuti apa Arema juga. Tapi Kan masih sebenarnya masih ada kan Aremanya? masih Masih ya? Atau masih masih sering latihan? masih sekarang latihan itu kebetulan Arema ini sekarang latihan kerjasama sama teman saya di PSSI juga, ada namanya Mas Denny, itu Hmm. pengelolanya apa Stadion ARG di Lawang. Sekarang Hmm. sebetulnya Mm-mm. Arema latihan di sana juga. Di sana ya. Tapi ini ya apa? Jarang untuk diekspos ya atau gimana? Tetap sih di expose Tetap juga ya, ya mungkin di di expose. Instagram belum. Di Instagram sama kemarin Masih ya. juga apa Oh, ngikuti, kalau kita ngikuti IG-nya ikuti pasti ya. tahu. Hmm. Terus dilakukan perbaikan terus juga dari timnya Arema juga. Nah, terus enakan mana ini kira-kira menurut Mas Abi ini? Pelatih lokal atau pelatih internasional menurut Mas Abi? Kalau Enaknya pelatih itu sebenarnya sih kembali ke ini ya, ke teknik sama pengalaman dari pelatihnya juga ya. jadi pelatihnya. Kalau pelatih luar itu saya lihat tuh juga sangat-sangat disiplin orang, sangat Disiplin. disiplin juga. Tapi sekarang di Indonesia juga pelatih-pelatih lokal ini rata-rata disiplin semua sekarang, Disiplin semua bagus-bagus ya. pelatih sekarang semua bagus-bagus. Cuman karena saking banyaknya klub di Indonesia ini kan persaingan juga Mm-mm. ketat, terus dari sponsornya juga saling besar-besar juga sekarang Besar-besar. itu. eh, jadi bukan di Kabupaten Malang ya yang dicintai sepak bola. Mm-mm. Bahkan di seluruh Indonesia ini olahraga yang paling banyak peminatnya Sepak pasti bola. sepak bola. Sepak bola semuanya. Pasti sepak bola di Iya. situ. Terus kemudian ini apa namanya? Menurut apa kalau taktik masalah taktik itu lebih enak mana menurut Mas Abi? Taktiknya dari Kalau pelatih saya lokal lihat lihat sih ya untuk sementara ini ya iya memang taktiknya bagus yang dari luar. dari luar ya. Kalau sekarang. Nggak apa-apa. Tapi pelatih-pelatih di Indonesia sekarang juga sudah mulai apa? Karena mungkin banyak belajar juga, Udah belajar sering betul. lawan pelatih dari apa? Dari tim lain ini dari luar, terus ini tim ini kan dari apa? Dari lokal. Akhirnya di Mm-mm. situ kan mereka juga banyak sering bertukar ilmu lah, Betul Kak ilmu. bertukar ilmu, sering bertukar ilmu. Jadi sekarang sudah mulai mengimbangi sepertinya pelatihan. Mm-mm. Ya kita pas lihat di Liga 1 itu kita baru tahu kualitas-kualitas pelatih. Kalau di Indonesia kan Liga 1 aja. Iya Liga 1. Sementara berarti ada liga berapa? Liga paling dasar tuh Liga 3 Ada ya? Liga 1, Liga 2, 1, Liga 3. Liga 3. Paling dasar itu Liga Liga 3, Liga 3 Liga ya, 3. 3 2 1 ya. Liga 3 regional itu. Sekarang berarti Arema ini masuk di Liga 1. Liga 1 ya. Kalau Arema Indonesia itu masuk di Liga 3. Oh, ada dua ya, Arema sama Arema Indonesia ya. Arema FC sama Arema Oh Indonesia. iya, Terus kalau Persema itu di Liga 3 juga. Liga 3 juga. Persekam itu FC yang dari Kabupaten Malang juga Liga 3. Liga 3. Wah, keren sekarang ini. Arema ya, sudah Liga 1 ya. Terus Persema ya. Ini saya harapkan Persema juga bisa bersaing di Liga 1 nanti. Iya. Semoga Semua kita semua lagi berbenah karena berbenah ya. apa peminat sepak bola ini kan semakin banyak, Betul. terus terutama dari saya dari SSB itu juga sekarang sudah mulai apa saling mereka ya wis adu teknik, Betul. adu pemasaran gimana SSB-nya ini bisa rame, Bisa rame. bisa apa menerbitkan satu dua pemain atau bahkan pemain yang bisa nanti bisa diangkat di level apa profesional itu nanti Profesional. kedepannya seperti itu. Hmm. Nah, Mas Abi, ini pertanyaan yang paling menyedihkan, ini paling tidak ini. Titik rendah Mas Adi dalam kehidupan untuk sebelum mengawali karir itu seperti apa sih Mas Adi? Bisa diceritakan pada sobat-sobat Fuma ini? Kalau diceritakan dari titik rendah itu Iya, semua hampir ini ya. Saya kebetulan lulusan dari MTS Hasyim Asyari di Sim Dusun Padi, Desa Talangsuko, Talang Suko Kecamatan Panjen Turen, ya. Turen, Oh, Turen. Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Saya lulusan SMP di situ. Kita mau apa namanya? Mau melanjutkan ke SMA itu Mm-mm. atau ke MA lah di sana dulu waktunya tuh ya dari biaya juga gak ada karena orang tua kan waktu itu masih apa namanya masih buruh tani, terus bapak Mm-mm. juga kerjakan cuma gali sumur, Mm-mm. sedangkan saya saudara kan ada Mm-mm. delapan tapi yang tiga sudah meninggal, tinggal lima. Dari Mm. lima ini kakak saya ini lulusan SD, terus kakak Iya. saya yang perempuan ini lulusan SD, Oke. terus saya lulusan SMP, adik saya ini lulusan SMP, Oh. adik saya yang terakhir lulusan SD. Jadi satu satu keluarga ini Mm-mm. paling tinggi SMP cuma saya sama adik saya yang bawah satunya. Jadi Mm. memang waktu itu ya wis kalau kita lihat ke belakang yang tak pakai itu bukan
menyedihkan dari keluarga saya, asal usulnya mungkin dari keluarga nggak punya atau apa. Tapi di situ saya belajar lebih kuat. Jadi Oke. sudah terbiasa hidup susah, Iya. terus terbiasa serba kekurangan, Mm-mm. sudah terbiasa makan nggak enak. Jadi dari situ saya belajar dari ibu sama bapak saya betapa kuatnya mereka, maksudnya menghadapi mungkin dihina orang, Iya. hidup dengan anak banyak serba kekurangan. Di Nah. situ saya cuma melihat kekuatan dari perjuangan orang tua saya di situ. Jadi Hmm. orang tua saya membesarkan saya, ya itu sing tak lihat di situ. Nah itu sing tak pakai acuan saya bisa sampai Hmm. sekarang ini. Dulu katanya pernah jualan bakso di Jakarta ya, Oh Mas lama. Abi. Waduh, kok bisa jualan bakso ke Jakarta? Di Malang aja udah rame loh, Mas Abi. Saya waktu itu tahun 2001 apa 2002 saya nggak lupa ya. Lama Iya, itu saya ada tetangga saya di sana itu namanya Mas Edi. Mas Edi dari orangnya baik, Malang. ya dari Malang orangnya baik Oh, sekali. Pertama saya kerja di sana tuh jual bakso keliling di daerah Kebayoran Lama waktu itu. Kebayoran Lama. Tahun berapa itu? Antara 21 22 insya Allah. 21 22. 2001, 2001 2002. 2002. Nah, Oh. saya pertama kali ke sana itu ada cerita lucu Mas. Pertama kali ke sana saya Heeh. jualan bakso kan dorong gitu kan. Saya kan belum pernah jualan bakso habis lulus sekolah kan waktu itu. Habis Iya. lulus sekolah baru jualan satu hari itu baru berangkat rombongnya itu apa namanya? Jempalian gitu. Balik. Boleh. Jadi Waduh, belum belum dapat satu satu belum pelanggan dapat sudah pelanggan. sudah apa namanya Sudah sudah balik balik. gitu. Terus akhirnya pulang terus sama Mas Edi itu udah nggak apa-apa apa besok kita jualan lagi kalau rusak kita betulin. Jadi Mas Edi itu juga ngasih motivasi juga dia nggak marah atau nggak apa cuman dari situ akhirnya ya wes saya mulai jualan Kok bisa guling kenapa itu, Mas Abi? biasa Ketabrak ada yang nabrak atau gimana? tabrak polisi tidur. Oh, memang menjengkelkan kalau polisi tidur. Memang ya, polisi tidur. Jadi kenapa habis itu terus mulai kenal sama teman-teman di Jakarta, mulai Hmm. tahu kehidupan di Jakarta seperti Iya, apa. Jadi di situ saya banyak sekali belajar, terus pindah kerja lagi ikut di restoran, di di apa. restoran. Terus akhirnya pulang pulang di rumah itu juga nggak ada kerjaan, terus akhirnya ikut bapak bangun rumah itu yang bantu nguli di Bantu nguli situ. ya. Terus ada kalau kalau di kampung saya di sana kan masih banyak kayak tebu gitu kan, Iya, nyangkul di tebu, yang kulit tebu. terus apa ngangkutin pupuknya, Mm-mm. rabuk kalau bahasa di sana itu rabuk Rabu. dari kotoran sapi itu. Oh iya, Makanya saya sampai sekarang itu orangnya nggak kilauan kan memang dari situ. sudah Sudah terbiasa ya. terbiasa ya. Iya. Sama, Mas, saya juga dari Tulungagung ya. Anu apa ininya sapi sama kambing. Saya kira ya wes, dengan apa? Dengan kerja Mm-mm. pindah terus sekarang ini apa namanya? Sudah kerja di konsultasi terkait perizinan. Perizinan. Jadi banyak dari beberapa pengusaha di Pasuruan, di Jombang itu mereka konsultasi ke kita bantu mereka terkait di perizinannya yang benar seperti apa, kita arahkan di situ. Jadi kita sekarang masuknya kerjanya di situ dan alhamdulillah dari pekerjaan itu dari 2014 itu orang tua saya sudah gak boleh kerja sama saya. Sekarang Wah, tinggal anaknya yang panas. mantap. Intinya itu Nih ya, kalau kita pengen bahagia ya bahagian orang tua, bahagian orang bahagian tua, orang betul. tua. Nah, itu Sobat Puma ya. Kalau pengen hidup sobat-sobat Puma semua bahagia, dunia akhirat bahagiakan orang Bahagian orang tua. tua. Tapi Nah, itu. bapak saya itu ini kalau bapak saya kalau pas gak kerja gitu apa sakit-sakitan Iya, apa nggak enggak enak kadang orang tua gitu dia ya. harus pas kerja apa tapi gak boleh sih berat yang penting cuma buat olahraga itu aja. Mm-mm. Oh, gitu ya. Terus nomor satu intinya orang tua terus doa dari keluarga istri dan anak juga. Berarti ini kesibukannya Mas Abi sendiri berarti ini mengurus perizinan ya? Ya di Atau seperti kayak perizinan. perumahan-perumahan gini? Ya perumahan kita bantu Mm-mm. konsultasi mereka misalnya mereka datang ke kita tanya Mm-mm. Mas Adi saya mau buat perumahan itu perizinan yang benar itu seperti apa karena sekarang Mm-mm. kan banyak perumahan-perumahan itu yang apa merugikan banyak user dia belum ada izinnya sudah bangun sudah Betul, dijual betul. akhirnya sudah ada pelunasan belum terbangun izinnya Mm-mm. belum ada jadi eh, pengurusan perizinan Mm-mm. sebenarnya mudah sebelum kita apa beli tanah itu kita tanyakan dulu Perizinannya, perizinannya, mulai dari zonanya dia bisa dipakai perumahan apa enggak, iya, terus dari surat-suratnya itu surat-suratnya ada masalah apa enggak, itu kan harus diteliti dulu, jangan oh ada tanah murah kita beli ternyata langsung gitu langsung ya. langsung gitu.
Wah, itu salah itu ya. Tapi sekarang saya lebih sering ngerjakan di Pasuruan juga. Oh, Pasuruan. Iya, jadi ada beberapa investor masuk ke Indonesia itu dia ingin perizinannya dibantu di Pasuruan. Pasuruan. Kalau kaflingan juga enggak? Atau hanya perumahan? Kafling Saya juga? perumahan. Kalau kaflingan itu juga apa namanya? Kasihan pembelinya nanti. Kalau kaflingan tanah kafling itu kan Katanya dia kan enggak boleh sekarang ya di sekarang Malang sudah ya. nggak boleh karena Kafling ya. ya dia nabrak tata ruang itu loh Mas. Yang Oh, tata ruang dari pemerintah sudah disiapkan. Oh, lahan di sini untuk industri, betul. lahan di sini untuk apa namanya? Untuk perumahan, lahan di sini untuk pemukiman. Nah, itu untuk pertanian. Kan dari kaflingan sendiri tiba-tiba dibuat di kapling-kapling gitu. Mm-mm. Akhirnya pembelinya nanti pas sudah mau nyertifikatkan masing-masing dia kesulitan, mau ngurus IMB atau PBG-nya pun dia juga akan kesulitan. Jadi Nggak akan bisa ya. ya nggak bisa Mas, kan harus ada set plan-nya resmi kan dia. Nah, ini Mas Pin, mumpung di sini ini bahas tentang properti ini. Ya, ya bos ya. Nah, ini Semua ada. dibahas nggak apa-apa Mas. Soalnya kebetulan saya kan juga di properti lama. Jadi dulu itu kafling memang saya menjualkan beberapa kafling, tapi ada beberapa yang saya jual tapi nggak begitu saya jual. Di sini tuh ada tanah kafling yang suratnya masih AJB, AJB AJB. Petok D gitu Mas ya. Jadi itu seperti apa? Apakah nanti ketika orang membeli tanah kafling itu dan mendapatkan surat AJB Petok D, terus kemudian nanti mau disertifikatkan itu apakah bisa Mas? Jadi gini, sebenarnya keterangan itu yang lebih tahu dari BPN ya. Cuman saya Mm-mm. bisa menjelaskan mungkin untuk awalnya saja ya. Mm-mm. Jadi kalau Mm-mm. diseblit dari AJB itu bisa kita bikin AJB di di PPATS kecamatan ya. notaris kecamatan. Tapi kalau sekarang di kabupaten kecamatan sudah mulai ini juga mulai ketat juga. Kalau kapling-kapling gitu juga sama mereka harus disuruh melampirkan set plan juga. Karena Oh. kalau AJB mau dipecah jadi berapapun bisa gitu loh. Mau Mm-mm. disertifikatkan kan juga bisa. Cuman kan nanti kasihan pembelinya dia nggak bisa Mm-mm. ngurus IMB, ngurus PBG itu dia nggak bisa. Terus apa Ke namanya? sertifikat pun nggak bisa. Sertifikat bisa. Oh bisa ya, Iya, masih bisa. masih Cuman bisa ya. sertifikatnya tuh kasihan kalau tanahnya itu posisi sawah. Jadi misalnya tulisan di situ ada S1 atau S2 kan Oh iya, sawah kan statusnya. hijau ya, ya. Dia akan muncul sertifikat pun juga sawah nanti di Mm-mm. situ gitu. Hmm, Tapi kalau saya sarankan sih untuk teman-teman kalau pengembang properti uruslah izin, maksudnya uruslah izin mumpung kita sama pemerintah juga difasilitasi. Sekarang sudah ada MPP juga, mau betul. pelayanan publik jadi satu pintu. Banyak sekali tempat konsultasi di sana. Mm-mm. Jadi biar sama-sama sama-sama buka properti tidak merugikan yang Betul. punya tanah, tidak merugikan Pembeli, pembelinya. betul. Karena pembeli rata-rata sekarang kan kebanyakan pasti kan di KPR. Kalau di Iya, KPR rata-rata dia KPR. tidak ada Harus ada, izin-izinnya kan iya, harus ada. kasihan juga. Betul, Sebenarnya ngurus izin pun juga cepat sebenarnya. cepet Sekarang ya. dari kota kabupaten di Jawa Timur bahkan di seluruh Indonesia mereka sedang berlomba-lomba untuk perbaikan terkait di perizinan itu. Hmm. Tinggal kitanya malas apa enggak gitu aja sebenarnya. Betul. Kadang biasanya developer agak males. Iya. Nah, Mas tapi Agak malas apa gitu, agak ngirit gitu aja. Jadi lebih tepatnya agak ngirit. iya. Kadang Agak dia, ngirit. wah ini daripada buat ngurus izin sekian, terus mending tak patah sekian-sekian gitu kan. Iya deh, buat beli mobil aja deh. Heeh. Oke, skip. Sensor. Nah, terus waduh malah melenceng ke ini nih, perizinan Properti perumahan, properti ini tadi. Kembali lagi ke bola. uh, napak tilas atau cerita dari Mas Abi sendiri mengawali ini karirnya ya. Sebelum itu. Jadi terus kemudian sempat berjualan bakso di Jakarta, terus kemudian kembali ke Malang ya. Jadi sales pernah saya jualan Sales apa itu? keripik singkong itu yang Oh, keripik dagingnya itu. singkong. Kalau tahu ada keripik singkong lumba-lumba sama sinar jago itu kan saya dulu Lumba-lumba. nyales terus makaroni kudamas juga itu saya. Tahu Pak Bos? Nggak tahu ya? Aku cuma tahu. Jadi apa sales lah dulu nyales gitu juga terus terakhir itu nyopir terus habis nyopir terus di konsultan Nyupir nyopir angkot. pribadi. Oh, pribadi ya. Kebetulan bos saya itu kan orangnya pinter jadi saya juga belajar banyak dari bos saya di pas Oh, waktu supir itu. di supir ya. Iya. Terus kemudian kapan mulai membangun sekolah sepak bola Arunda FC? Nah, ini Eh, saya pertama buka itu sekitar tahun 2023, awal-awal tahun 2023. 2023. Oh, ini ya. Teman saya Tahun kebetulan kan ngelatih di situ, terus Mm-mm. akhirnya ayo masuk sini sepak bola. Terus karena saya memang suka bola, saya sangat mencintai sepak bola. Mm-mm. Meskipun saya dulu olahraganya itu taekwondo, di Betul. kickboxing juga,
Tapi ternyata memang saya jatuh hatinya itu di sepak bola. Tapi main bola pernah, Mas? Saya main bola sampai sekarang, Tapi tapi nggak pakai taekwondo kan, Mas? Pakai nanti taekwondo. Iya. Aduh, musuhnya klenger semua ini. tapi sekarang ikut jago kapuk, Mas. Cabuk, no. AMS, no. AMS. Jadi kita ikut cabuk dan posisi saya di situ kiper. Oh, kiper ya. Ya, Saya lebih senang kiper aja. kiper ya, ya enak sih kalau kiper kan cuman jaga gawang. Jadi awal-awal tahun 2023 itu saya Mm-mm. ketemu sama teman saya itu, terus akhirnya tak putuskan masuk di pengurusan SSB Arunda. Ternyata di Arunda itu belum ada akte pendirian Mm-mm. dan timnya pun juga belum terafiliasi. Di situ saya akhirnya masuk, eh, saya buatkan akte pendirian di situ. Pendirian. Saya sama teman-teman saya, sama beberapa tokoh di Desa Undaan itu jadi pengurus, dari pendiri. Betul. Kita dirikan, setelah pendirian itu dapat, kita daftarkan afiliasi di PSSI dan alhamdulillah sudah turun di pertengahan tahun 2023 dan kemarin juga sudah diresmikan dan diserahkan oleh Pak Bupati Kabupaten Malang sendiri. Wah, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Saya juga pengen untuk teman-teman yang teman-teman pengusaha pengen jadi bapak asuh di SSB di Kabupaten Malang. SSB-nya sangat banyak dan sangat membutuhkan bapak asuh karena terkait jalannya sepak bola itu tetap harus ada bapak asuh yang mendampingi karena Betul. kalau kita ibarat bahasa Jawa itu jaga no urunan dari wali murid itu lama-lama saya juga kasihan ke wali murid karena wali murid sudah buat setiap hari terus buat biaya sekolah juga ketambah lagi biaya di sepak bola. Makanya saya ini lagi ngeracik resep gimana SSB di tempat saya ini benar-benar bisa gratis gitu. Kalau untuk sementara kita pendaftaran di Arunda ini gratis. Gratis ya. Terus mungkin setiap kali latihan itu anak-anak kadang cuma bawa uang 2.000 apa 5.000. Karena sejatinya di sepak bola itu adalah pengabdian, Mas. Jadi di sepak bola itu bukan tempat untuk mencari uang. Jadi benar-benar kita pengabdian. Pelatih kepala saya, direktur tekniknya itu mantan pemain Arema waktu zaman Galatama, Mahmud Diana. Mahmud Diana itu tahun berapa itu? Galatama ya mungkin masih sama saya mungkin juga masih kecil. Masih kecil enggak? Belum tahu ya. Iya 92 ribuan. Oh. Itu Mahmud Diana tahun 2000-an. Itu kan jadi pelatih di kita juga. Oh. Jadi seumuran ini ya, kayak pelatih kayak Indra Srafri, kayak gitu-gitu mungkin ya. Pak Siswantoro, Pak Joko Gede, Pak Haji Santoso. Ya, Pak Haji Santoso, iya. Jadi di Arunda ini memang benar-benar mau saya toto sing bener-bener sepak bola ini SSB ini jadi biar bisa berkembang dan bisa memotivasi SSB lain. Kita meskipun dengan keterbatasan anggaran kita bisa memajukan sepak bola itu kita sangat-sangat bisa karena apa? Karena di Kabupaten Malang itu wali murid itu sangat support sekali, terus dari pelatih pun juga dia nggak minta bayaran, Mas. Jadi setiap teman siswa datang itu bawa uang 2.000, 5.000 ini dapat berapa dibagi pelatihnya. Jadi pelatih di situ memang dia nggak ada niat nyari uang, karena pelatihnya rata-rata juga kerja, ada yang brojol, ada yang jualan lalapan, nyambi istilahnya nyambi. Nyambi, mengabdi, melatih sepak bola. Tapi saya sangat apresiasi pelatih-pelatih di Kabupaten Malang, bukan di Arunda aja, di semuanya. Mereka tuh kalau sudah kena event bola, Mas, kerjaannya ditinggal, Mas. Itu pelatih Kabupaten Malang. Jadi nggak, kalau di banyakan kan pelatih, kalau bayarannya telat, mogok nggak mau ngelatih. Nah, ini kebalikannya, Mas. Kerjaannya ditinggal untuk melatih. Makanya saya di Kabupaten Malang sangat mengapresiasi pelatih, semangatnya pelatih. Bikin event-event sendiri gitu, semua datang, wali murid patungan. Enak kalau di Kabupaten Malang itu kalau kita tadi bapak asuh itu nggak terlalu berat. Jadi nggak terlalu berat kayak di daerah lain. Kalau daerah lain itu anggarannya besar sekali, Mas. Betul. Jadi kadang nggak mau urunan, nggak mau apa, terus kalau di Malang di Kabupaten Malang terutama itu enak, saya termasuk enak, terus apresiasi sekali sama pelatih, sama manajemen itu di Kabupaten Malang itu sangat-sangat mengapresiasi karena mereka semangatnya itu, Mas. Kadang yang bikin kita malu, ya pelatih gitu kerjone brojol, dia ditinggal ngebut bal-balan. Masuk gini sing kerjane santai ngene kok apa jane? Gak gelem merhatekno saya arek iki. Iya. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang SSB-nya juga
dari Arunda, dari teman-teman di Malang Selatan, Malang Utara, di Malang Barat atau Malang Timur, semua sekarang sudah mulai berkembang. Jadi kita ada grup juga, komunikasi terus, saling sharing. Jadi kalau sekarang itu enak, kalau di Kabupaten Malang itu kita lawan sana, lawan situ, nggak ada permusuhan. Jadi musuhan ya. benar-benar 90 menit di dalam lapangan itu lawan, kalau di luar kita sudah jadi Tetap saudara ya. Iya, jangan dicontoh yang kayak di sosial media yang lain biasanya langsung tawuran apa itu. Aduh, janganlah, jangan. maksudnya sayang kita, maksudnya kalau Sayang. tawuran seperti itu, apa namanya, Liga Tarkam ya itu kalau istilahnya. dikatakan gitu. Jadi bukan bangga, kalau kita lebih ke ini sih. Jadi kantor supporter itu duduk bareng. Kalau Duduk bareng, iya ya lebih. ada lah 1-2 kali mungkin dari orang tua anaknya kena atau apa gitu. Iya. Makanya di SSB Arunda itu saya juga ada salah satu program, yaitu program bedah rumah, Mas. Jadi program bedah rumah itu saya sama beberapa teman komunitas, teman donatur, itu kita melakukan bedah rumah kemarin di bulan Desember, itu ada sekitar 5 rumah. rumah Desember sampai Januari ini. Tapi kita dari donatur sama gandeng sama pemerintah desa, itu tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi anak-anak ini terkait dengan kepedulian sama sesama gitu. Jadi kalau anak-anak tahu, oh kehidupan orang miskin itu seperti ini, oh orang ini nggak punya rumah, rumahnya sampai hancur kayak gini. Paling nggak kalau mereka sudah ada apa sifat kepedulian sama sesama gitu, saya yakin anak-anak itu pasti jiwa sportivitasnya pun juga akan tinggi. Karena dia di lapangan meskipun sekeras apapun, dia nggak akan nyederai lawannya. Seperti slogan-slogan yang saya bilang ke anak-anak itu, Malang ini keras tapi nggak ngawur. Nggak ngawur ya. Jadi mereka mau nyederai, kalau anak ini cedera nanti nggak bisa main bola gimana. Hal-hal semacam itu kita tanamkan ke mereka. Karena di SSB ini bukan kamu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi untuk memperbaiki sifat sama akhlak anak. Jadi di SSB lebih ke situ kita. Karena SSB itu adalah pembinaan. Jadi kita bina mental mereka. Nggak hanya sepak bolanya saja ya. Kalau sepak bola tapi mentalnya dia jelek, dia jahat sama temennya kan juga nggak bagus itu, Mas. Betul. Terus salah satunya juga ngurangi anak main HP, Mas. Karena kalau sudah di bola itu kita berangkat jam 6 pagi, apalagi ada turnamen itu jam 4 sore itu baru apa namanya? Baru pulang. Jadi dia harus nggak megang HP sama sekali, karena nggak boleh sama saya di lapangan. Di lapangan nggak boleh pegang HP sama sekali ya. Jadi sangat-sangat membantu di situ. Makanya untuk orang tua mungkin saya mohon maaf kalau ada saya salah kata. Anak-anak main bola ini bukan main-main, tapi ini lebih penting daripada anak kecanduan HP itu. Dia sosialisasinya pun juga nggak ada di situ. Jadi dia lebih asik dengan gadgetnya. Sekarang kalau di sepak bola ini pulang dari main bola, kita ajak renang bareng. Jadi dia waktu main-main kayak kecil saya sama-sama juga. Iya, dulu itu sering kan ngumpul. Iya. Jangankan anak-anak, kita yang dewasa aja kadang kita kumpul 20 orang, tapi kita sibuk sama gini semua sendiri-sendiri. Itu kita, ya mungkin kita nggak sepenuhnya bisa menghilangkan itu, tapi paling nggak kita dalam 1 minggu 2 kali itu bisa mengurangi lah anak. Betul. Bahaya, iya. Nah, untuk Arunda FC apakah ada sosial medianya atau apa ini? Nanti bisa ditampilkan di Fuma Entertainment. Ada TikTok lah sekarang. Oh, TikTok ya. Instagram? Jadi Instagram ada yang megang anak-anak saya soalnya ini. Oh ya, nanti kita lampirkan di bawah ini ya. Saya soalnya nggak kurang pinter main sosmed. Saya sendiri memang agak menghindari sosmed juga. Jadi tak kurangi gitu, Mas. Iya, betul. Paling ya WA sama ya. scroll YouTube, lihat perkembangan sepak bola, lihat dangdut gitu, Mas. Iya. dangdut. Biasanya cuman sama teman-teman pemilik, pelatih SSBC Kabupaten Malang, ayo kita sama-sama majukan sepak bola Kabupaten Malang. Betul. Kita antar pelatih, jangan sungkan-sungkan, kita ngumpul, kita koordinasi untuk kemajuan anak-anak seperti apa. Jadi kita saling rukun lah, intinya saling rukun, saling menjaga. Karena dari PSSI juga pasti akan support kita di situ nanti ke depan. Nah, menurut sepengalamannya dari Mas Abi sendiri, pernah nggak sih PSSI itu kunjungan misalkan ke SSSB SPB untuk mengetahui bibit-bibit unggul yang nanti akan ditarik di timnas? Nah, itu yang mau kita gaungkan ke pengurus-pengurus PSSI. Bukannya saya menggurui, bukannya saya
pengalaman sepak bola apa. Saya bukan pemain bola, saya bukan pemain profesional, saya bukan bukan orang yang ngerti bola itu, pasal-pasal bola itu saya nggak paham di situ. Tapi saya masih baru di dunia bola, tapi saya pengen kembangkan sepak bola di Kabupaten Malang ini. Kita sangat welcome kalau dari PSSI mau turun, kita lebih seneng gitu. Tapi kalau untuk saat ini masih kurang. Kurang ya. Masih kurang. Jadi saya minta dari teman-teman PSSI, saya mohon di Kabupaten Malang ini banyak bibit unggul. Bibit dulu kayak Bustomi itu kan masuk timnas, itu kan bagus, kayak Dendi ya. Dendi Santoso, Dendi Dedi Setiawan, Jayus Haryono, iya. Senda Haryudo, kan banyak sekali. Betul, saya dulu senang-senang itu, Ini pemain-pemain itu. Iya. Nggak ada ini. Udah nggak lama, aduh gimana ya. Malang Selatan ada Junda juga, kiper-kiper itu dulu banyak sekali di Kabupaten Kurnia Mega kipernya, aduh keren itu, saya suka. Kurnia Mega. Ini harus marwah itu harus dikembalikan lagi. Soalnya sekarang kita masuk seleksi itu juga biayanya gede, Mas. Jadi bayar toh itu, Mas? Seleksi pasti ada biaya untuk selama mereka TC, selama apa itu biayanya besar, Mas. Jadi itu dibebankan ke siapa? Ke pemainnya kalau kita masih seleksi itu. Oh, loh, bukan SSB-nya? Bukan, SSB dari mana? Makanya kita pengen kita bangun bangun di Kabupaten Malang ini gimana sih biar teman-teman bisa, misalnya ada seleksi di mana, terus dari SSB ini bisa memfasilitasi. Nah, itu kita masih jadi PR kita. Karena tetap seleksi pun, meskipun seleksinya gratis, biayanya pun juga akan besar, melalui biaya transport, biaya hotel, biaya makan, kan nggak mungkin ditanggung sama klub yang di sana, kan dia belum dapat pemainnya di situ. Kalau dia udah dapat, ya pasti ditanggung sama timnya. Sekarang kalau belum dapat, masih seleksi kan ya biaya sendiri. Kadang banyak pemain berbakat itu dia biaya pas waktu seleksi dia nggak ada biaya. Saya kemarin ini jadi PR yang harus benar-benar ini. Makanya saya pengen kerjasama sama PSSI juga ini ke depan. SSB siapapun, kalau di situ memang ada atlet atau anak-anak yang menonjol prestasinya, ayo kita bantu anak-anak ini, ikut seleksi di mana, timnas atau klub-klub besar mungkin yang U21, U17, kita dorong, kita dari klub, dari PSSI kita bersatu gitu. Karena saat pemain itu jadi pemain profesional, itu nggak akan, itu pemainnya Arunda, itu pemainnya Kaki Mas, pemain Sinarmas, bukan. Ini loh, pemain asal Kabupaten Malang. Iya. Gitu. Makanya saya pengen sama teman-teman ini bersatu, kita cari bibit-bibit yang bagus, kita kembalikan marwah di Kabupaten Malang ini jadi barometer sepak bola di Jawa Timur. Amin, ya. Semoga terlaksana ya impiannya. Ya, harus terlaksana. karena di lapangan sudah disupport wali murid, disupport pelatih yang benar-benar ikhlas di situ. Betul, iya. Oh, pelatihnya ikhlas pelatih saya. Saya sangat respect sama pelatih di Kabupaten Malang. Oke. Nah ini Mas Abi, pertanyaan terakhir ini. Sebenarnya untuk dikategorikan anak ini sudah mahir dalam sepak bola itu apanya sih? Mungkin teknik passingnya atau tendangannya atau gimana sih kalau menurut Mas Abi? Tergantung dari usia berapa mereka. Kalau mereka mungkin ya 17 tahun. 17 tahun itu sudah ini Mas, sudah teknik, mental juga itu nomor satu. Mental juga, postur terutama Mas. Postur ya, minimal berapa ini? Gak ada minimal. Nggak ada minimal, tapi ya? Tergantung dari yang seleksi sih, dia mau cari pemain yang tinggi. Cuman sekarang kalau pemain dari posturnya kalau nggak besar gitu kan, levelnya di Asia ini sekarang pemain kan besar-besar gitu loh. Iya, betul. Jadi kemarin dari pemain kita yang skill bagus tuh kita arahkan untuk sama-sama olahraga renang, itu kan juga nambah. Iya, biar nambah tinggi ya, betul. Renang apa itu kita sudah di situ. Tapi kalau memang anaknya itu bagus dan pelatih dari tim yang mau ngambil dia itu dia tahu karakternya dia, itu bisa diatur juga. Tapi tetap postur itu tetap diperlukan. Gizi pemain juga diperlukan. Kalau masih anak-anak lahiran 2015, usia masih 10, di bawah 10 tahun, 12, 13 tahun, itu dunia main, Mas. Kita jangan sampai buka SSB ini mematikan dunia main mereka. Jadi meskipun mereka main itu kadang pelatih nggak sabar, greget, mama sering cicil, bodoh gitu loh. Iya, betul. Semakin pelatih main dia senang, ya betul. Usil aja gitu ya. Tapi kalau di pelatih kita nggak boleh, kamu nggak boleh marahin anak-anak itu, karena ngelihat anak-anak sekarang bisa bahagia kayak gitu tuh hal-hal yang langka gitu. Langka ya. Anak kalau sudah main HP diem di kamar gini udah nggak mau disentuh, mesti
orang tua juga pasti manggil udah nggak marah. kedengeran, aduh repot ini Mas. Jadi itu memang dunia main. Jadi pas ada turnamen apa liga mereka Iya. mau menang kalah saya nggak ambil pusing. Yang penting anak-anak itu mau ngumpul, bisa datang disiplin, terus mau main, terus dia mau kompak sama temennya Iya. gitu. Mau kalah mau menang itu bukan jadi acuan kalau dari kita. Jadi Iya. benar-benar itu memang dunia main. Tapi kalau anak-anak itu sudah di usia 15 ke 16, 16 kita ya. harus memang agak keras di situ karena mereka itu bisa jadi pemain apa enggak ya di usia-usia itu Mas 16 17 itu. Kalau di usia 17 dia sudah enggak produktif, kurang, terus dia kena eh, apa namanya ya? Teman sehingga sesuai gitu pergaulan, kena pergaulan. Dia sudah berani ngerokok, apalagi sekarang anak Oh kecil-kecil iya, sekarang kan sudah iya, pacaran sama SMP teman sekarang sendiri. pacaran udah rokan, aduh. Kalau pacaran itu pemain saya juga beberapa banyak. Pas waktu main tuh dia habis berantem sama pacarnya gitu. Waduh, Udah malah nggak sip habis. mainnya nanti ya. Masa kemarin kamu jangan pacaran dulu, maksudnya ayolah kamu tak bantu di sini apa namanya Iya. jadi pemain dulu sih bagus gitu loh. Mm-mm. Itu nomor sekian. Gitu kan. Berarti barometernya mulai umur 15-16 tahun itu ya, Iya, baru jadi diketahui. mulai dari umur 15 itu pemain sing siap kita bawa seleksi itu kita Mm-mm. ngelihatnya sudah di situ. Jadi pelatih itu akan diawasi. Oh ini Mas Adi, ini pelatihnya apa? Pemain ini kayaknya sudah boleh. Pemain ini belum, itu pelatihnya. Pelatihnya. Saya Iya. kemarin juga antar ada salah satu pemain dari Arunda itu kemarin sempat di Persema, terus ikut seleksi Garuda Select juga itu kemarin se-Jawa Timur. Iya. Dari 500 anak Jawa Timur itu bisa masuk di 150 besar lolos. Ada ini, Arunda masuk. Ada masuk Wah, keren. 150 lolos, terus masuk 150. di 70 itu juga lolos. Terus kemarin seleksi pas diambil 38 itu gak lolos karena postur. Oh. Jadi posturnya anak di lahiran 2007 kemarin itu rata-rata tingginya itu di atas 180. Ada yang Wah. 175 itu paling rendah. Wah. Lah, aku kan 168 nih, Bos. Gimana, Bos? Kemarin di Garuda Select itu di bawah Eropa itu kipernya aja kemarin berdiri sama saya. Saya ini kan 180, Iya. 81. Itu kipernya kemarin itu 192. Anak lahiran tahun 2007 atau 2008 kemarin. Wah. Jadi memang benar-benar Tingginya udah sekelas Eropa ini, iya, segitu ya. harus bisa mengimbangi kan. Iya. Kalau terlalu pendek juga. Tapi kemarin kita juga dari Arunda pun juga sudah bangga sama anak ini karena bisa nembus. Sudah nembus sampai level gitu. mau ke 38 kita, tadi ya. Kita kan SSB kecil di kampung gitu. Iya. Makanya saya pengen dari teman-teman semua, ayo kita gotong royong bersama untuk mengembangkan sepak bola di Kabupaten Malang itu. Betul. Jadi biar nanti ada bibit yang membanggakan di Kabupaten Malang. Iya, harusnya dari Malang nanti ada lagi terus gitu. Bukan klubnya siapa atau siapa. Iya, bukan. Dari Malang itu udah. Kabupaten Malang ya. Soalnya Kabupaten Malang penduduknya lebih besar ya. 33 kecamatan. 33 kecamatan dan hampir 70% sepak bola di situ. Nah, pasti itu ada itu Mas. Nanti saya kira pasti nanti ada bibit-bibit yang dari ini. Terus berkembang di Kabupaten Malang. Iya. Oke, gimana Pak Bos? Saran-sarannya ini untuk anak-anak muda ini gimana supaya biar bisa survive menjalani hidup. Kalau anak muda itu saya juga sering bikin slogan. Nah, gimana itu slogannya? Hiduplah walau tidak berguna. Wah, hiduplah walau tidak berguna. Bergunalah bagi sesama. Yang tak maksud gini, semalas-malasnya kamu jadi anak muda, malas kerja, malas sekolah, malas bantu orang tua, tapi paling nggak pedulilah sama sesama. Pedulilah sama sesama. Di situ mungkin ada orang yang perlu ditolong itu. Minimal kalau kamu malas itu laporkan. Maksudnya bilangin ada orang perlu ditolong atau apa gitu. Iya. Terus jangan minder. Jadi anak muda itu jangan minder. Waduh, lah aku gak sekolah ya ya opo gini. Sama saya juga gak sekolah, saya lulusan SMP di sini kan. Tapi kadang yang bikin minder itu sikap bullying teman-teman itu biasanya lebih besar. Kan bullying. Cuman kalau kita bisa lebih dewasa, sifat bullying itu sebenarnya bisa kita lewati. Jadi setiap omongan itu ya guru kan pernah bilang, masukkan kuping ke kanan, keluarkan dari kuping kiri. Iya. Terus kalau sama urusan publik itu jangan dimasukkan hati. Apalagi mungkin di tempat kerja atau di apa, dibully seperti apa. Kalau masalah pekerjaan atau masalah kegiatan organisasi itu cukup sampai di leher langsung dibuang. Dibuang.
mengerti. Jadi Betul. kecuali masalah pribadi ya, kalau masalah pribadi saya nggak tahu, karena ngomong lah, maksudnya ngomong itu sosialisasi lah, maksudnya kamu ada kesulitan apa, kamu cerita. Meskipun kadang nggak semua orang bisa bantu dengan ceritamu, tapi paling nggak kamu bisa mengeluarkan unek-unek di hati. Ada pendengar setianya lah, ibaratnya ada yang mendengarkan, betul. Tapi ya, udah curhat ya, sing bener gitu loh, Mas. Cari itu apa sih ya? Jadi tetap untuk anak-anak muda tetap semangat, teruslah berkreasi. Karena di umur 20 sampai 30 itu kalian itu apa namanya? Terus berinovasi. Betul. Terus gak mikir kok misalnya kamu pengen usaha aja. Kamu pengen usaha, cari usaha itu yang hobi. Kayak saya tuh seneng bola. Jadi saya main di bola ya saya seneng gitu loh. Jadi nggak ada kayak rasa nyesel, merasa kehilangan, aduh kok di bola kok enggak ada temen saya gitu. Ya kita kembalikan aku seneng, karena seneng itu kan nggak ada harganya. Jadi berapapun akan dibeli kalau dengan kesenangan. Iya. Intinya harus tetap berinovasi, karena nanti menginjak umur 30 ke 40 di situ kalian harus bangun bisnis juga. Jadi untuk anak kalian harus bangun bisnis, entah kalian buka usaha apa, terus kerja sama teman-teman, didalami seperti apa. Tapi kalian harus di umur 30 ke 40 itu harus punya bisnis di situ. Ya mungkin bisnis apa sih kalian bisa gitu. Karena nanti ke depan kan juga pengen tuh ada penghasilan tambahan gitu. Mungkin yang masih kerja jadi karyawan juga kan sambil nyambi ada bisnis apa gitu untuk apa namanya, ya untuk masa depan keluarga juga di situ. Jadi intinya nggak usah minder, tetap berkreasi, jangan malu untuk bertanya. Nah ini, dan harus pandai-pandai cari mentor yang tepat itu ya. Benar, jangan yang menyesatkan. Jangan tertipu sama usaha-usaha yang simple terus jadi kaya apa gitu, nggak ada. Semua usaha harus kerja keras, penuh tangisan juga. Proses lah ya. Ada proses. Ada prosesnya. Nggak ada yang instan. Yang instan cuma mie instan. Mie instan ya, betul itu mie instan. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Saya sering teman-teman anak muda itu konsultasi gitu. Saya senang. Saya malah saya bantu karena saya pernah ngalami posisi mereka juga gitu. Jadi saya tahu melewatinya itu seperti apa. Tergantung dari mentalnya seperti apa. Pertanyaan terakhir. Pilih Anies Prabowo atau Gibran? Nah. Pilih Anies Prabowo atau Ganjar? Gibran. Jadi gini, kalau saya pribadi dari segi politik, karena pilihan politik, karena saya kan bukan orang partai dan juga bukan anggota salah satu partai. Jadi kalau untuk pilihan itu datang dari hati. Jadi kita nggak boleh pilihan, oh saya dukung nomor 1, nomor 2. Karena kalau untuk hari itu rawan perpecahan. Karena teman saya itu juga ada tim nomor 1, tim nomor 2, tim nomor 3. Jadi kalau untuk pilihan tuh saya lebih dari hati. Dari jadi, hati. Pas waktu di kotak coblos itu, nah di situ saya pilihan saya muncul. Nah, berarti skip, tidak bisa diberitahukan dari Mas Abi untuk pemilihan masalah hati yang sukses ya. Jadi saya harus dukung paslon. Saya minta teman-teman semua meskipun berbeda, kita ini satu. Betul. Gue presiden di sopa ya. Betul. Mereka nyambut gaya karena duit. Tapi paling nggak dengan ganti presiden itu kan pasti ada kebijakan-kebijakan baru. Semoga presiden yang jadi hari ini kebijakannya ini benar-benar pro ke rakyat. Pro ke rakyat. Dan tentunya di bidang olahraga sepak bola lebih baik lagi. Kita nanti pasti akan minta perbaikan di olahraga karena masih kurang, sangat-sangat kurang di olahraga di Indonesia, masih sangat kurang. Perhatian terhadap sepak bola itu, apalagi sepak bola itu masih kurang. Padahal anggarannya besar ya Mas ya. Kalau kota ini besar nggak? Saya kurang tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu Mas Alfi. Tak kira tahu. Kalau saya tahu mungkin kalau dari pengurus itu anggaran dibuat. Kirim anggaran gitu baru kita tahu. Jadi kita nggak tahu anggarannya. Ya barangkali dapat info dari pusat A1 gitu. Kita berarti jadi itu hanya dari pengurus-pengurus juga. Kita nanti di situ. Kita dari SSB, kita berjuang mandiri, kita berusaha mandiri lah. Jadi kita biar nggak ketergantungan gitu loh. Iya, betul. Ketergantungan, kita bisa mandiri, kita gandeng-gandeng teman pengusaha, mungkin gandeng sponsor yang peduli dengan sepak bola terutama. Tapi banyak sponsor sekarang sudah mulai banyak masuk yang peduli sepak bola itu. Mereka sangat support sekali. Kita
terima kasih untuk para sponsor donatur. Terima kasih. Iya. Mulai banyak kepeduliannya. Karena hampir semua SSB sekarang sudah punya lapangan sendiri-sendiri sekarang. Wah, tepuk tangan dong, keren. Malang ini sekarang udah punya, SSB-nya udah punya lapangan sendiri. Stadion paling banyak di Jawa Timur di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Hampir setiap SSB itu punya apa? Punya home base. Stadionnya Arunda FC ini di mana ini? Di Stadion Arunda FC sama kantor Arunda FC ada di Desa Undaan, Jalan Raya Undaan, nomor 87, Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Nanti akan kita lampirkan di bawah ini ya, sobat-sobat semua ya. Untuk mungkin wali murid yang mau anaknya dititipkan atau mau berlatih di sepak bola kita, monggo bisa hubungi saya, bisa hubungi teman-teman. Nanti ada nomornya di bawah sini. Nanti kita ini kan. Sama kita amanah untuk melatih anak-anak. Dan kita juga tahun ini kita akan buka sepak bola wanita juga. Karena peminat wanitanya juga. Karena peminat sepak bola wanita sudah mulai banyak sekarang. Kita kemarin sudah dapat ada 3 siswa sepak bola wanita. Dari umur berapa itu? Kemarin 2014. Ya sekitar ini ya. Berapa? 10 tahun ya? Ya, mulai 10 tahun. Mulai 10 tahun, 9 tahun ya, 9 Tapi 10 tahun. Asik. Jadi kelas 3, kelas 4 gitu. 10 tahun keren. Ya sih, makanya di SSB itu ya kita ngomong, Mas. Jadi tapi kita seneng di situ. Jadi memang pelatih-pelatih kita itu memang suka anak kecil. Jadi iya sih, iya betul. Orang tua juga seneng, paling enggak iso nitipno anaknya lah. Bisa quality time sama suaminya lah, paling enggak sekalian jam-jam tertentu. Betul. Di SSB kita itu gratis. Mungkin anak-anak cuma iuran, kadang ada yang datang 2.000, ada yang datang 5.000, terus kadang ada yang nggak bawa, tapi ya kita nggak apa-apa lah, kita maklum gitu. Tapi untuk sepatu, kaos kaki semuanya harus beli sendiri ya. Tapi kemarin jersey, mungkin dari wali murid itu ada patungan nanti kurangnya kita dari manajemen support. Meskipun ya misalnya habis 2 juta, kita support 500, tapi paling enggak kita sudah menunjukkan kalau kita ini peduli di situ loh. Jadi kita benar-benar, kalau pendaftaran gratis, kita nggak ada biaya SPP apa itu kita nggak ada. Iya. Meskipun rencana ke depan misal ada pun juga itu untuk dari siswa kembali ke siswa. Jadi bukan untuk manajemen. Dari manajemen nggak akan pernah ada di situ juga. Iya. Oke, demikianlah Mas Sapi, terima kasih banyak. Thank for coming. Semoga sehat semuanya keluarga ya, dilancarkan rezekinya, terus kemudian diberikan kemudahan segala urusannya. Oke, untuk sobat-sobat Fuma semua, terima kasih sudah menyaksikan segmen kita di Fuma Entertainment pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pilih siapa? Anies, Prabowo, Ganjar. Oke, let's close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.